Nusa Mandiri is a private university that is ready to provide graduates who are professionals in the field of information technology. On August 8, 2001, the Indonesia Nusa Mandiri Foundation was established based on the decision of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia in 2003. Indonesia Nusa Mandiri Foundation was granted a permit in the implementation of STIMIC Nusa Mandiri study program. Nusa Mandiri is part of the national education system, which aims to realize noble ideals, namely to educate as many people as possible. Efforts to achieve these goals taken by establishing several campuses throughout the country. Nowadays, Nusa Mandiri manages 11 campuses spread across 5 major cities in Indonesia with active students more than 7,000 people. In supporting optimal service, learning process and implementing good higher education governance then, management of Nusa Mandiri is run on ICT-based or Information Communication and Technology. School of Informatics Management and Computer Nusa Mandiri has a bachelor degree with Information Systems and Informatics Engineering study programs, as well as postgraduate programs in computer science. Nusa Mandiri is a private university which all of its study programs have been accredited by BAN PT or Indonesian National Accreditation Board for Higher Education. Nusa Mandiri also provides space for the development of its study intellectuals. Nusa Mandiri is committed to create intellectual students who fill the soul of students with enthusiasm and perseverance trying to achieve the goals. So, it is appropriate if someone asks, "Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya." Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Oke. Kak El, mohon maaf kayaknya masih di mute. Wow. Oh sorry, udah excited banget ya. Terlalu semangat ya. Halo Generasi Mandiri, selamat pagi. Jumpa lagi sama saya Kak Nurlela dalam acara Ngobrol Asik Kampus Live. Nah, saya hari ini nggak sendiri, saya ditemenin sama rekan saya Kak Ridan. Tapi Kak Ridan tadi udah duluan ya. Iya tadi, mohon maaf terlalu excited. Terlalu semangat saya untuk menyapa para generasi mandiri di hari yang cerah ini, kan kemarin sempat mendung ya. Nah sekarang udah cerah, jadi kita terlalu semangat gitu. Over excited ya. Kalau misalkan generasi mandiri, beberapa hari kemarin ketemu juga sama saya. Halo, sekarang ketemu lagi, mudah-mudahan nggak bosan juga ya. Ya ampun, job desk-nya banyak ya. Generasi mandiri mungkin baru ngeliat saya di Nice ya, tapi kita sering ketemu di webinar-webinar ya. Nggak apa-apa lah, sama aja mukanya. Iya, karena saking sayangnya kita sama generasi mandiri. Apa, Kak Ridan? Oke, tapi sebelum itu kita sapa-sapa dulu nih generasi mandiri. Ada yang dari kampus mana aja boleh ya kalian komen-komen di comment section live Instagram. Kalian generasi mandiri dari kampus mana? Misalkan dari kampus Keramat 18, Margonda, Kaliabang,
Cengkareng, ada juga Tangerang, Warung Jati, dan juga atau mungkin lagi ada yang mudik loh Karidan, kan ini kan kuliahnya lagi online, mungkin lagi ada di Kalimantan mereka, atau mungkin lagi di luar kota ya kan. Kita sapa semuanya. Halo semua generasi mandiri. Hai semuanya, mudah-mudahan sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Dan juga kalau misalkan nanti kalian ada pertanyaan atau apapun itu ke pemateri kita yang akan membahas topik yang hari ini, topik hari ini, boleh komen langsung aja di bawah ya, biar kita langsung sampein ke pemateri kita yang luar biasa pada hari ini. Kita jangan bahas ya dulu, nanti dulu, biar penasaran dulu. Yang jelas pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang STIMIK Nusa Mandiri, Sejadi Nusa Mandiri Campus Activities, ngobrol asyik Kampus Live. Buat harimu makin nice. Oke, nah jadi teman-teman pada hari ini, pada jam ini, pada hari Rabu ini, hari Rabu itu biasanya hari Rabu, tanggalnya hari tanggal rindu berapa ya. tanggal? Tanggal ya, 24 Februari ya 2021. Nah, iya, seperti kita yang sudah merindu kepada generasi mandiri, kita kan online mulu ya selama ini, kita udah rindu banget. Semoga pandemi segera berlalu, kita biar bisa menghilangkan rindu kita bertemu offline lagi dengan generasi mandiri. Amin. Oke. Jadi Kak, panjang banget ya aminnya ya Bun. Kan biar didengarkan oleh bumi dan juga langit. Oh my God. Ya. Hari ini itu kita akan ngebahas tentang apa sih? Hari ini kita mau bahas tentang Nusa Mandiri Career Center yang ada di STIMIK Nusa Mandiri. Kita mau kenalin nih ke generasi mandiri bahwa di Nusa Mandiri itu punya satu lembaga, di mana lembaga itu membantu mahasiswa untuk mendapatkan karir yang cemerlang. Oke. Nah, itu namanya NCC Karidan. Gimana Karidan, udah tertarik belum? Oke, kayaknya udah cukup penasaran mengenai NCC ini. Jadi kayaknya kita langsung panggil aja ya pemateri kita hari ini. Iya, pemateri kita yang sangat amat istimewa dan sudah berkeliling dunia kemana aja pokoknya itu. Luar biasa. Kita langsung sambut saja pembicara kita pada hari ini, Ketua Nusa Mandiri Career Center, Bapak Faisal, Bapak Muhammad Faisal. Oke, Pak Faisal. Halo Kak Rida, halo Kak Ella. Luar biasa nih ya. Seger banget ya hari ini. Seger gitu, seger banget. Baru mandi soalnya. Ya. Atau abis kebanjiran sebelumnya jadinya seger, kebanyakan kena air ya. Bermain air. Tapi di sana aman, Pak Faisal, kemarin sempat kena banjir juga nggak? Ya, kalau di sekitar sih ada yang kena, tapi alhamdulillah untuk di tempat saya tidak gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini juga mudah-mudahan tidak terkena dampak ya, dan kita doakan mudah-mudahan yang terkena dampak ya cepat bangkit kembali. Ya, apalagi saya melihat acara kita adalah nice ya. Jadi mudah-mudahan always nice lah, tiap hari kita harus nice terus. Kita harus membuat hari-hari generasi mandiri ini menjadi nice. Nah itu. Oke, Pak Faisal, mungkin sebelum kita ke pembahasan tentang NCC ini, mungkin bisa sapa-sapa dulu sama generasi mandiri nih yang ada di Instagram Live @nusamandiri. Oke, salam. Pak Faisal. Ya, kalau saya selalu mengucapkan salam generasi sukses Nusa Mandiri. Selamat pagi semuanya. Semoga hari ini akan menjadi lebih baik daripada hari kemarin, dan besok kita akan menjadi lebih baik daripada hari ini. Gitu. Ya, oke, itu aja sih Kak. Kalau dari Nusa ketuanya langsung enak banget ya, dari Ketua Nusa Mandiri karirnya langsung. Iya, sapaannya. Jadi bahasnya tentang sukses terus gitu ya. Iya, betul. Jadi kita juga makin bergebu-gebu gitu ya. Menyampaikannya gitu.
Ini kita langsung aja ya? Boleh. Langsung aja apa mau tanya-tanya dulu tentang saya? Bukan saya ya pematerinya, mohon maaf. Nggak usah nanya-nanya Anda. Gitu. Anda udah terlalu banyak cerita di story Instagram Anda. Oh iya, mohon maaf. Gimana Kak? Oke, Pak Faisal. Silakan Kak El dulu deh. Baik, silakan. Iyalah, ngalah aja cowok malah. Ladies first ya. Yes. Pak Faisal, ini kan kita udah ngobrolin tadi, saya udah kasih tahu ke generasi mandiri bahwa di Nusa Mandiri ini ada yang namanya Nusa Mandiri Career Center. Sebenarnya Nusa Mandiri Career Center itu apa sih, Pak? Oke, terima kasih nih pertanyaan yang menurut saya harus kita pertegas sekarang ya. Jadi NCC, ya, iya dong, NCC ya, itu singkatan dari Nusa Mandiri Career Center, merupakan lembaga karir ya yang ditunjuk langsung, yang dibentuk oleh Nusa Mandiri untuk menjembatani ya rekan-rekan mahasiswa dan alumni dengan dunia industri ya. Dalam hal ini adalah menjembatani mereka dalam berkarir. Nah, untuk Nusa Mandiri Career Center tidak hanya menjembatani pastinya. Kita akan menyiapkan pertama kita akan siapkan mahasiswa-mahasiswanya ya, karena kita siapkan dulu mahasiswanya untuk bisa bersaing di dunia karir. Selain itu kita juga langsung mempertemukan dengan perusahaan tanpa ada gap. Jadi teman-teman yang kalau ngelamar kerja ya kan, bikin surat lamaran, datang ke kantor ya kan, misalnya ketemu satpam ya kan, belum ketemu satpam udah digonggongin gitu ya. Ya kan sudah bilang nggak ada pekerjaan di sini gitu ya. Nah, Nusa Mandiri Career Center ini menjembatani biar nggak ada gap. Jadi Anda teman-teman langsung ketemu dengan HRD gitu untuk menyampaikan pekerjaan dan kesempatan dapat diinterview langsung ya dan melakukan kegiatan karir dengan perusahaan. Selain itu kita juga membantu teman-teman yang sudah bekerja, misalnya mereka sudah bekerja ya kan, tapi ingin meningkatkan karirnya. Nah, kita punya jejaring alumni yang lumayan banyak dari teman-teman kita, alumni yang sudah sukses ini banyak merekrut ataupun menyampaikan informasi tentang karir yang lebih gemilang lagi dan gajinya lebih tinggi. Jadi teman-teman yang baru kerja maupun yang sudah kerja pasti nyarinya NCC. Oke, itu aja sih seperti itu Karidan dan Kak Lela. Oke. Luar biasa berarti ya PR-nya NCC banyak banget karena mahasiswa Nusa Mandiri itu banyak banget ya Karidan ya. Kita tahu bahwa ribuan dari Nusa Mandiri dijembatani untuk mencari pekerjaan oleh Nusa Mandiri Career Center ini. Tapi, biar nggak ketemu security ya, biar kayak tadi ya diceritain sama Pak Faisal itu, biar kita belum ketemu HRD udah diusir dulu sama security, nggak ada. Nah, di Nusa Mandiri insya Allah hasilnya nggak bakalan kayak gitu. Ya betul banget. Tapi kalau misalkan didengar tadi, bukan hanya tentang penjembatani ya, tapi kan karena generasi mandiri atau mahasiswa Nusa Mandiri ini sudah banyak yang terserap di dunia kerja juga ya Pak Faisal? Iya, alhamdulillah. Nah, kita ini di Nusa Mandiri Career Center ini juga melaksanakan tracer study dan hasil pengisian diisi oleh beberapa alumni kita ini ada serapan yang karirnya masih alumni kita tuh di mana aja. Nah, ini mungkin bisa kita ada ini kok, ada grafiknya, boleh ditampilkan gambar. Tracer study apaan tuh tracer study Pak? Mungkin itu masih awam juga buat para mahasiswa. Iya, teman-teman. Teman-teman dari generasi mandiri, tracer study itu apa? Boleh dijelasin dulu sedikit. Iya, jadi tracer study itu adalah penelusuran alumni. Jadi alumni yang sudah lulus, ya kan, pastinya sudah lulus dari kampus, tetap kita akan lakukan silaturahmi dan pendataan kepada alumni-alumni, di manakah mereka bekerja, kemudian kondisi karirnya seperti apa, sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan juga bisa membantu rekan-rekan alumni yang saat ini ingin mencari pekerjaan yang lebih baik atau mungkin mencari pekerjaan gitu atau usaha. Jadi kita lakukan setiap tahun dan 2 tahun setelah mereka lulus
gitu. Jadi kita akan telusuri. Jadi alumni bentuknya data alumni apa ya? Betul, alumni. Jadi kalau kita di kampus Nusa Mandiri Career Center itu enggak, ya kalau alumni udah lulus tetap kita akan ajak silaturahmi kok gitu. Jadi kita nggak putus setelah kuliah selesai, ya kan, udah wisuda selesainya, kita tetap bantu mereka untuk meraih karir yang sukses. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalkan untuk generasi mandiri nih yang udah terserap juga, mahasiswa Nusa Mandiri yang sudah terserap juga, apakah ada andil dari NCC sendiri mungkin untuk upgrade skill lah atau untuk apa itu ke depannya? Ya, untuk mahasiswa dan alumni kita juga lakukan ini ya, pembekalan pastinya. Ya, seperti pembekalan karir sebelum mereka lulus, dan juga kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan dengan para alumni. Nah, alumni ini sering sharing terkait skill mereka di dunia IT-nya. Jadi teman-teman yang lulus di Nusa Mandiri ini tenang aja gitu, kalau skillnya kurang, dari Nusa Mandiri Career Center akan membuat suatu pembekalan, dan juga alumni juga akan sharing terkait kebutuhan industri saat ini dan keahlian-keahlian yang dibutuhkan. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Berarti memang di sini Nusa Mandiri Career Center itu untuk menjembatani mahasiswa ya Pak ya. Baik yang sudah bekerja maupun yang belum. Nanti kalau yang belum mungkin dikasih pelatihan-pelatihan gimana upgrade dalam pekerjaannya biar bisa naik gaji tentunya ya Pak ya. Baik. Oke. Oh iya, sebetulnya kegiatan karir ini sangat banyak nih Kak Ridan dan Kak Ella. Mungkin kalau saya sampaikan bakal sampai lebih dari ini ya, sampai sore nih kita nggak selesai. Tapi mungkin untuk mewakili kita ini ya, kita ada video profil Nusa Mandiri Career Center. Mudah-mudahan teman-teman mau menyaksikan dan melihat kegiatan kami.
Oke, luar biasa sekali, banyak sekali ya kegiatan atau aktivitas Iya, yang banyak dilakukan sekali tadi oleh ada seminar ya NCC. Kak Ridan. Mhm. Terus ada apa lagi tadi tuh? Ada berkunjung ke perusahaan ya Pak? Ada kegiatan PMMB dan banyak lainnya itu. Banyak banget berarti kegiatan-kegiatan Nusa Mandiri Career Center ini ya Kak Ridan, Pak Faisal. Iya betul, tapi itu alhamdulillah sih kegiatan karir kita banyak kerjasama. Karena kebetulan alumni-alumni kita itu memang sudah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan yang bagus, bonafit gitu. Jadi itu merupakan perwujudan dari respon positif dari perusahaan terhadap Nusa Mandiri. Ya, Seperti itu Kak Rida. Kalau misalnya mengenai aktivitas tadi nih Pak Faisal, kan ada banyak sekali aktivitas dari video Fitri tadi tuh. Cuman nama-namanya saya juga agak kurang paham tuh, ada ada Sarasehan, ada MOU dan lain-lain. Nah, mungkin bisa jelaskan beberapa saja aktivitas, 2 atau mungkin 3 aktivitas yang memang menjadi aktivitas tahunan atau aktivitas yang sangat akbar yang dilakukan oleh NCC ini. Ya, baik. Kita ada beberapa kegiatan yang mungkin yang pertama bisa saya sampaikan kayak kampus rekrutmen ya atau kampus placement. Itu adalah kegiatan perekrutan karir yang dilaksanakan di kampus atau kita saat ini karena nggak bisa ketemu dengan langsung ya dan kondisi protokol kesehatan yang sangat membatasi kita, mungkin kita bisa melakukan di online. Jadi kita mempertemukan langsung mahasiswa dan alumni kita yang mau kerja dengan HRD-nya. Nanti di dalam kegiatan tersebut pelaksanaannya yang pasti ada yang namanya interview, kemudian tes tertulis dan lain sebagainya. Sehingga mereka kesempatannya akan lebih besar karena ketemu langsung dengan perusahaan. Ya. Terus selain itu kita juga ada kegiatan program magang mahasiswa bersertifikat. Nah ini untuk yang mahasiswa ya banyak kan, karena kalau kampus placement, kampus rekrutmen ini biasanya alumni karena yang udah mau kerja. Kalau teman-teman di Nusa Mandiri juga ada kegiatan PMMB, di mana kegiatan PMMB ini adalah kegiatan magang, tapi magangnya bukan sembarang magang. Magangnya kita langsung magang di BUMN ya. Di mana teman-teman itu akan mendapatkan kesempatan magang selama 6 bulan di BUMN dengan sesuai dengan jurusannya. Jadi nanti teman-teman yang magang itu nggak ada cerita magangnya ngapain. Biasa pagi-pagi bikin kopi, siang fotokopi kertas, kemudian malam ya sampai ini ya disuruh-suruh ya kan, suruh nganter ini. Nggak ada, karena di program magang mahasiswa bersertifikat ini mereka magang benar-benar sesuai dengan jurusan dan keahliannya. Jadi teman-teman kalau yang habis magang PMMB ini banyakkan skillnya sudah meningkat ya, baik interpersonal skillnya maupun hard skillnya sudah insya Allah menunjang dan diakui dengan adanya sertifikat dari BUMN. Jadi itu aja sih ya 2 kegiatan yang cukup menarik dan memang banyak ini ya yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut dan ditunggu-tunggu oleh para mahasiswa dan juga alumni. Itu ya Kak untuk kegiatan. Iya, berarti kegiatan PMMB ini benar-benar menarik ya, benar-benar mengaplikasikan yang diajarkan ketika mereka kuliah, terus juga langsung magang di perusahaan BUMN dan langsung di bagian yang memang sesuai dengan jurusan begitu ya Pak, enggak kayak tadi yang diceritain itu. Biasanya cuma fotokopi, terus juga Excel lagi. Mereka nanti langsung mengaplikasikan yang mereka udah ajarin sebelumnya, mereka udah pelajari sebelumnya gitu. Betul. Dan itu juga bukan hanya mereka melaksanakan ya, tapi nanti di akhir itu mereka mempertanggungjawabkan dengan presentasi di depan supervisornya maupun pimpinan yang ada di bagian perusahaan BUMN. Jadi karya mereka, usulan mereka itu akan ditampilkan di depan para
petinggi BUMN gitu. Dan luar biasa sekali teman-teman. Bahkan sampai ada teman kita yang magangnya di perhutani itu presentasinya nggak di Jakarta Kak, presentasinya itu di daerah Jawa Timur, Madiun, diakomodasi langsung oleh perusahaan, jadi nginepnya juga ditanggung oleh perusahaan. Dan kalau boleh saya kasih bocoran ya, mereka ini bukan hanya magang loh, capek nih ya, magang capek ya kan, ngerjain, tapi nanti setiap bulan itu mendapatkan uang saku. Oh gitu. Iya. Uang sakunya untuk kelas mahasiswa ini udah luar biasa. Per bulannya mungkin saya bisa sebutkan itu minimal 1.500.000 lah gitu. Dan bisa menutup itu, lah ya. Betul. Kalau untuk kelas mahasiswa. Betul. Sangat bahkan mungkin ada teman-teman magang nggak dapat apa-apa kan. Nah, di kegiatan selain ini dapat fee itu kan juga mahasiswa dapat sertifikat juga. Nah, nanti ketika mereka mungkin mau melamar kerja di tempat itu, mereka udah ada nih sertifikatnya, mereka udah pernah di sini, berarti udah mengerti di sini. Bisa jadi nilai plus juga untuk mahasiswa ya Pak ya. Dan satu lagi nih yang ya tapi mungkin tidak semua, tergantung kebutuhan dan ini ya kualitas dari teman-teman kita yang magang, adalah memiliki kesempatan untuk bisa bekerja di BUMN tersebut. Karena kalau misalnya bagus, ya kan, effortnya bagus, kemudian disiplin, attitude, karena yang paling utama dinilai adalah attitude-nya. Teman-teman bagi yang saya merasa pintar, merasain, tapi kalau misalnya nggak jujur, attitude kurang, nggak diambil. Nah, alhamdulillah rekan kita, mahasiswa kita ada yang sudah bekerja di BUMN, salah satu BUMN. Berkat ya? Bukan PNS Kak, kalau BUMN masih negara, jadi kalau PNS itu mungkin pemerintahan, kita di BUMN. Di pegawai BUMN-nya. Pegawai BUMN. Ya kan teman-teman tahu lah ya, BUMN apa aja ya, ada bank ya kan ya. Banyak sekali. Betul. Nah, itulah teman-teman, jadi keuntungan dari program-program kegiatan Nusa Mandiri Career Center insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, Pak Faisal, tadi kita kan udah bahas tentang PMMB nih, ternyata banyak banget respon dari teman-teman dari generasi mandiri yang juga kepo sama PMMB ya Pak. Gitu, ini ada pertanyaan dari oleh Afia. Nah, magang PMMB, kenapa? Sebelum teman-teman ini ya kepo, kita bikin lebih kepo lagi ya. Aduh, apalagi boleh nggak? Kalau ini kejutannya banyak kayaknya ya. Ini ada ini kita. Ini nyampe sore nggak nih? Nggak dong, nggak sampai sore. Kita ada video testimoni dari alumni kita yang alhamdulillah saat ini bekerja di BUMN. Oke, boleh kita saksikan testimoninya. Ini dulunya dia PMMB di situ juga ya Pak ya? Betul sekali. Oke, yuk biar masih tambah penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam generasi sukses mandiri. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi STEMIK Nusa Mandiri, perkenalkan nama saya Diki Chandra. Program studi saya Teknik Informatika di STEMIK Nusa Mandiri, Jakarta. Kebetulan saya di sini sebagai alumni PMMB 2020. Kesan saya dalam mengikuti PMMB banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, mulai dari kedisiplinan, etos kerja, kerjasama tim, dan juga saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat serta rekan-rekan yang luar biasa di Bank BNI ini. Saya juga bertemu dengan rekan-rekan dari kampus-kampus sebagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Berkat kegiatan PMMB yang telah saya jalani, alhamdulillah saya sekarang berkesempatan bekerja di salah satu BUMN ternama, yaitu Bank BNI. Terima kasih saya ucapkan kepada kampus saya tercinta, STEMIK Nusa Mandiri, dan juga Nusa Mandiri Career Center
yang telah memberikan kesempatan saya untuk mengikuti PMMB dan sekarang saya alhamdulillah berkarir di BUMN. Untuk teman-teman sekalian, belajar yang rajin, ikuti kesempatan yang ada, jangan pernah sia-siain kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu bisa jadi rezeki buat kita. Jangan pilih-pilih pekerjaan dan selalu disiplin dalam pekerjaan. Cukup itu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sarjana. Negara ini ya Kak, quote dari alumni kita adalah yaitu dia jangan sampai lewatkan kesempatan kali aja kesempatan itu bisa rezeki kita. Nah, makanya teman-teman yang sekarang di Nusa Mandiri pun atau mau yang masuk kuliah di Nusa Mandiri udah nggak usah ragu-ragu gitu ya. Kalau nungguin pandemi nggak bakal kelar, kita nggak tahu kelarnya kapan gitu ya. Nah iya benar banget. Tapi jangan sampai masa depan kita tertunda, itu aja. Nah itu karena memang tadi itu adalah bukti nyata bahwa program yang dilakukan oleh NCC ini yang kerjasama dengan BUMN tadi, PMMB memang membuahkan hasil yang sangat luar biasa kayak gitu. Jadi kalau saya quote ulang dari yang tadi itu ya, tentang kesempatan untuk teman-teman generasi muda yang ingin menjadi generasi mandiri, yuk bergabung menjadi generasi mandiri karena pendaftaran PMB sekarang sudah dibuka untuk periode Maret dan juga periode September gitu. Jadi kalau misalkan mau bergabung dengan generasi mandiri, ayo sekarang install aplikasinya di Play Store. Oke, lanjut lagi ke PMMB, silahkan Kak El. Kayaknya tadi banyak pertanyaan di Instagram. Iya, kayaknya emang udah pada penasaran banget ya tentang PMMB, atau setelah ini mungkin yang daftar PMMB melonjak tinggi nih. Pak Faisal siap-siap nih, data PMMB-nya nanti banyak banget, Pak. Kita langsung ke pertanyaan mahasiswa atau generasi mandiri kita yang memang sudah penasaran aja ya Pak ya. Pak, magang PMMB itu apa ya? Tadi udah dijelasin ya Adek ya. Mahasiswa semester berapa yang bisa ikut PMMB ini? Ya baik, langsung aja. Jadi untuk PMMB ini diperuntukkan bagi rekan-rekan mahasiswa di semester akhir ya. Adapun memang kesempatan untuk semester kita juga membuka kesempatan sebetulnya untuk yang nanti semester 6. Cuma untuk yang semester 6 ini kita akan pilih yang lebih berkualitas ya, karena kita juga kampus kita ini adalah kampus yang mendukung arahan dari Kementerian Pendidikan ya kan, Mas Nadiem ya, Mas Menteri kita dukung dengan melaksanakan kegiatan kuliah merdeka. Nah, jadi teman-teman betul kampus merdeka. Kampus mereka kuliahnya juga merdeka gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswanya juga harus merdeka. Ya, jadi teman-teman PMMB ini termasuk bentuk kegiatan kampus merdeka ya. Jadi pastinya untuk yang dapat adalah bagi yang kira-kira memang berkualifikasi untuk kita merdekakan gitu ya. Ya pokoknya berkualitas pastinya. Jadi kita ambil dari semester akhir dan beberapa dari semester 6 gitu. Jadi teman-teman yang semester akhir ataupun sekarang kalau mau daftar nanti kita ada batch-nya ya. Untuk yang batch di batch 1 2021 ini sudah kita tutup dan sudah kita kirim datanya yang sedang diseleksi saat ini. Mudah-mudahan informasinya bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswa kita banyak yang termatch up dengan BUMN gitu. Nah, teman-teman yang belum sabar ya, nanti di batch yang kedua masih ada. Jadi setahun nanti ada 2 kali PMMB. Yang sekarang kamu siapkan adalah
belajar baik-baik biar IPK-nya tidak turun karena kita ada standar IPK yaitu 3,0. Iya. Itu ya, jadi seperti karena itu. Karena itu sebagai salah satu gambaran skill mereka ya Pak ya? Iya, karena kita Ketika akan di kelas. bertemu betul kita bertemu bukan hanya kampus-kampus swasta tapi juga negeri dari universitas negeri lah, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita akan tunjuk. Jadi ini mahasiswa PMMB ini bukan hanya sekedar magang, tapi menjadi duta kampus Kak, gitu. Oh iya, bukan duta shampoo ya? No. Nanti gimana kalau duta shampoo ya? Aduh. Ya seperti itu. Berarti memang kalau PMMB ini, kenapa Kak Ridan? Ya jadi kalau misalkan tadi dikatakan kata Pak Faisal dari Sabang sampai Merauke, berarti memang selain dari pengalaman tentang magang dari BUMN-nya sendiri, sosialisasi atau misalkan pertemanannya juga semakin banyak ya dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain. Betul, makanya attitude-nya kita harus lebih tonjolkan gitu. Gitu. Gimana Kak ya? Dan juga tadi Pak Faisal bilangnya dari semester udah tua ya, semester 6, 7, 8 artinya udah tua dong. Mahasiswa memang sudah udah semester akhir gitu loh. Iya. Udah mateng gitu loh. Udah mateng nah itu. Mempersiapkan mahasiswanya dulu mateng pengetahuannya tentang program studinya gitu loh Kak Idan, gimana sih? Jangan mateng yang lain dong. Oke. Nah oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang dari Instagram karena ini masih tentang PMMB dari Rosa Chow. Kalau misalkan daftar PMMB ini apakah sudah pasti diterima magang di perusahaan BUMN? Oke. Harapannya sih begitu ya. Harapannya begitu. Teman-teman gitu, sebetulnya kalau kampus sendiri berharap sama semua yang dikirimkan itu diterima. Tapi gini, ada kuota yang ditentukan oleh pihak BUMN dan itu kuotanya akan dibagi ke seluruh kampus gitu. Jadi teman-teman yang berkesempatan itu merupakan emang rezekinya dan memang kebetulan match up-nya itu sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikualifikasikan oleh FHCI, Forum Human Capital Indonesia yang ini ya sebagai akomodir kegiatan perekrutan magang itu FHCI. Jadi teman-teman gini teman-teman. Jadi yang match up itu pertama adalah jurusannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan ya. Yang kedua lokasi gitu, lokasinya. Jadi teman-teman kebetulan memang lokasinya tidak jauh dengan lokasi BUMN-nya itu lebih kesempatan diterima gitu. Dan pastinya nanti dilihat juga dari mereka skillnya seperti apa. Jadi bukan hanya ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nggak termatch up gitu, ya jangan berkecil hati gitu. Iya. Mungkin belum jodohnya ya kalau kata Kak Ella ya. Belum rezekinya. Susah kalau belum jodoh Pak. Iya, nggak usah dibahas-bahas kalau belum jodoh ya. Iya, kalau dibahas itu bisa 2 hari kita bahasnya itu. Bisa kalau udah bahas jodoh. Tergantung ini juga ya Pak, tergantung rezeki dan tergantung mereka tuh kemampuannya ketika di sana seperti apa, sikapnya seperti apa, kembali lagi ke diri sendiri seperti itu ya. Betul. Iya, ini saya juga punya cerita yang agak ini ya. Apa tuh? Memilukan, saya pengen sedih. Oke. Nah, jadi teman-teman yang sedih nggak sih? Ya teman-teman yang magang itu di BUMN yang saya katakan di awal adalah sebagai dutanya kampus, bukan duta sampo. Itu karena mewakili kita gitu misalnya gini, kalau attitude-nya kurang ya, ini pernah sih kejadian ya di mahasiswa kita ada yang tidak kuat ya kan effortnya dan kemudian mengundurkan diri gitu. Nah ini sangat-sangat ini ya membuat kita itu menjadi lebih selektif lagi untuk PMMB karena kalau misalnya
misalnya kurang apa ya, attitude-nya kurang, terus kemudian mundur tanpa berita, itu menjadikan efek yang buruk buat institusi dan juga pastinya buat dirinya sendiri gitu. Makanya teman-teman yang kita pilih, ada yang kita cari adalah orang-orang yang memang tough ya, yang tangguh gitu, yang pantang menyerah gitu. Oh, jadi berarti ya, ada seleksinya ya Pak ya? Ya, kita makanya kemarin itu kita lakukan interview melalui video video ini. Jadi kita minta video mereka untuk memperkenalkan diri mereka. Nah, di situ kita melihat kesungguhan dari teman-teman yang mengikuti magang gitu. Jadi bukan hanya sekedar data ataupun dokumen yang kita lihat, tapi juga performance dari penyampaian di video video wawancaranya yang mereka buatkan. Jadi banyak hal lah yang inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan teman-teman yang nanti bisa magang di PMMB memberikan kesan yang baik gitu. Apapun itu kita harus bertanggung jawab sampai selesai. Karena kalau ada pepatah mengatakan apa Pak Karidan, saya juga nggak hafal sih ya. Saat mau mengucapkan pepatahnya apa nih? Mohon maaf. Iya. Kenapa jadi kita yang harus menyampaikan? Iya, noda titik dalam apa rusak Mungkin sebelah ini susu titik sebelangga. sedihnya ya Karidan, karena kita Iya, nggak tahu betul. pepatahnya apa. Titik sedihnya itu. Ya. Jadi nggak ini ya, jadi nggak jelas gitu ya. Iya teman-teman, jadi intinya silakan yang mau magang, mau berkarir, silakan. Tapi kita coba untuk tingkatkan juga dari attitude kitanya, jangan sampai nanti kita memalukan diri kita dan memalukan kampus, karena efeknya adalah adik-adik kalian sendiri sebetulnya. Iya betul. Berarti kalau misalkan saya summarize dikit, untuk PMMB ini ataupun untuk program magang ini memang kembali lagi kepada mahasiswa sendiri gitu kan. Kampus dengan adanya NCC ini, Nusa Mandiri Career Center, sudah mewadahi untuk program PMMB ataupun magang bersertifikasi tersebut. Nah sekarang tinggal mahasiswanya nih gitu. Apakah kalian mau memaksimalkan program yang telah disediakan NCC ini atau memang akan membiarkan gitu aja gitu. Jadi kalau misalkan menurut saya sendiri nih gitu kan, jangan sampai dilewatkan. Kita harus benar-benar maksimal di program yang telah disusun dengan baik gitu kan, diolah dengan baik oleh Pak Faisal dan juga rekan-rekannya ini nih ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan nih tentang PMMB kayaknya. Kenapa? Kak Idan, ini juga bukan cuma program dari STEMIK Nusa Mandiri loh. Tadi kita sudah bilang bahwa ini program dari pemerintah juga yang dirancang oleh Mas Menteri kita ya, bahwa ini salah satu program yang menunjuk untuk kampus merdeka. Jadi mahasiswa merdeka, dosennya merdeka, kampusnya juga merdeka. Indonesia pun merdeka ya. Oke. Nah, ini kita masih bersinggungan sama PMMB ya? Satu lagi. Satu lagi mungkin ya. Masih dari Rosa Chow, Pak Faisal. Masih dibuka lagi nggak Pak pendaftaran PMMB? Yang batch 1 sama batch 2-nya mungkin bisa dijelaskan Pak tanggalnya, atau mungkin mau dapat info tentang pendaftarannya itu di mana? Silakan Pak Faisal. Ya baik, mungkin lebih ini ya saya jelaskan untuk informasi-informasi karir ya, yang bukan hanya PMMB ya. Karena kita setiap hari itu mempublikasikan info loker buat teman-teman, buat alumni, buat mahasiswa ya, info karir dan magang. Itu silahkan lihat aja di nggak ada di bawah ini, nggak ada ya. Jadi lihat saja di Instagram kami ya kan. Jangan cuma lihat, kalau bisa follow dan like ya. Di Nusa Share juga Mandiri. Dong, biar Nusa Mandiri IG-nya NCC itu terkenal. Ya nanti ya, makanya saya dari tadi begini nggak tampil nih. Emang nggak ada. Mungkin itu. Ya jadi di Nusa jadi dibayangkan ini ada ya, di Nusa Mandiri _career. Ntar saya ketik di ini ya. Tapi saya yakin teman-teman udah banyak juga sih yang follow. Bukan follow sih, sudah melihat info kami di media sosial kami. Selain itu kita juga ada Twitternya adalah di Karir Nuri, ya, @karirnuri. Kemudian kita juga ada website ya, websitenya
Nah, itu bisa melihat tuh artikel-artikel kita dan postingan karir di karir ya .nusamandiri.ac.id gitu. Oke. Dan ada banyak sih Kak, berarti informasinya ya Pak ya. Nah, nanti teman-teman yang mau tahu, mahasiswanya harus aktif. Betul, kita harus aktif. Nah, teman-teman yang mau lihat tahu informasi PMMB ataupun loker, silakan langsung lihat di sana. Atau boleh DM langsung ke kami. Dan untuk PMMB sendiri kemungkinan akan dibuka untuk batch kedua di bulan September atau November ya. Jadi tunggu tanggal mainnya. Sabar. Sabar yang jelas tadi itu berbagai informasi yang diberikan oleh Nusa Mandiri Career Center di Instagramnya tadi ya, berarti @nusamandiri Career Center ya Pak ya? Ya. Dia Nusa Mandiri. Iya, selain itu juga nanti kita bisa lihat di websitenya Nusa Mandiri .careercenter.ac.id. Jadi teman-teman sebenarnya kita udah mempersiapkan informasi buat teman-teman generasi mandiri ini banyak banget gitu tentang NCC ini. Jadi teman-teman silakan kepoin langsung buat daftar. Siapa tahu di sana ada info pendaftaran PMMB terbaru yang batch 2-nya ya Pak ya. Ya, dan mungkin Oke, Kaidan kayaknya udah ada apa? Ya, jadi kalau untuk selain PMMB langsung, kita ada juga biasanya mahasiswa kita magang di DDB Telkom digital. Di DDB Telkom itu adalah bagian dari ini ya, Telkom. Nah, mahasiswa kita banyak juga yang setiap batch-nya masuk ke sana. Nah, jadi kalau teman-teman yang nggak mau nunggu PMMB, bisa juga nanti di info kita, biasanya kita per 3 bulan ya, ada informasi terkait perekrutan magang di DDB Telkom. Gitu. Iya. Nah, tapi itu juga sih semuanya pasti ada seleksi dan lain sebagainya. Gitu. Karena teman-teman kita banyak loh di Telkom sebetulnya. Oh gitu ya, berarti itu beda lagi dengan PMMB ya Pak? Jadi kalau untuk DDB Telkom sendiri ini yang masuk di DB Telkom itu nanti otomatis jadi program magang bersertifikat juga. Gitu. Cuma jalurnya jalur khusus. Yeah. Jalur khusus dong. Iya. Berarti memang berbeda jalur khusus. Yang tadi ya. Oke, nah mengenai PMMB berarti ya. Tadi kan mengenai PMMB sudah sangat jelas sekali, maksudnya, dan juga untuk pendaftarannya, untuk more infonya dan lain-lain juga. Dan masih ada juga kayaknya untuk kegiatan-kegiatan yang memang suka diadakan oleh NCC ini, apalagi mengenai tadi saya sebenarnya pengen menyinggung tentang open recruitment gitu ya. Open recruitment tersebut. Saya tersinggung, Pak. Nah, jadi siapa saja sih yang kira-kira nanti akan bisa mengikuti open recruitment? Apakah itu mahasiswa Nusa Mandiri atau memang alumni juga bisa mengikutinya? Tapi sebelum itu kita mohon izin dulu keluar ke belakang sebentar, dan untuk pertanyaan tersebut nanti akan dijawab setelah Relive Instagram yang kedua. Jangan dulu kemana-mana Generasi Mandiri, kita akan kembali saat lagi.
Hai Generasi Mandiri, nah balik lagi kita udah kembali live lagi nih tadi karena memang untuk Instagram sendiri ini maksimalnya 1 jam, tapi karena pembahasan mengenai NCC ini, mengenai karir ini bersama Pak Faisal itu kita kayaknya nggak cukup kalau cuma 1 jam ya. Jadi Iya masih Kak ada Ridan, beberapa. karena memang sangat menarik Kak Ridan. Nah itu. Jadi ini banyak banget juga tadi pertanyaan mahasiswa juga, betul banget. Generasi Mandiri. Memang udah semenarik itu loh NCC itu di mata mahasiswa. Iya, sampai banyak juga nih pertanyaan yang akan kita berikan ke Pak Faisal. Siap-siap nih Pak Faisal, siapin mentalnya nih untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, siapin mental, minum, dan lain-lain Pak Faisal, biar nggak seret juga ngejawab pertanyaannya. Iya, betul banget. Nah, kalau misalkan tadi kan untuk PMMB itu udah panjang sekali. Udah clear lah ya, udah banyak. Kita pertanyaan. Kita ke yang lain dulu lah ya, kita bosan di PMMB mulu nih. Karena kan program dari NCC itu tadi kita udah dikasih tahu ya sama Pak Faisal, banyak banget, nggak cuma PMMB aja. Jadi kita di sini kenalin semuanya ke Generasi Mandiri Kak Ridan. Kita bahas apa lagi nih Kak Ridan? Tadi sebelum real life saya menyinggung tentang open recruitment. Jadi kan kalau nggak salah tadi pas pembahasan awal Pak Faisal juga membahas tentang open recruitment di Nusa Mandiri Career Center ini, gitu kan. Nah, bagaimana sih Pak untuk baik itu informasinya ataupun misalkan kegiatan-kegiatan open recruitment yang diadakan oleh Nusa Mandiri Career Center? Baik, oke, terima kasih Kak. Sekalian saya agak bahas juga ya. Jadi untuk open recruitment ini ya kita ada kamus rekrutmen ataupun info locker permintaan dari perusahaan ya. Itu kita buka untuk mahasiswa dan juga alumni yang memang kualifikasinya yang sesuai dengan kriteria dari perusahaan, pastinya seperti itu. Kita buka seluas-luasnya dan kita Nusa Mandiri Career Center kemarin ada yang nyinggung, Pak tolong salurkan aku dong Pak ke sini gitu ya. Kemana, ke Arab gitu saya mau nanya. Ya. Jadi kesannya Nusa Mandiri Career Center ini penyalur ya. Nah, kalau dibilang penyalur kita bukan, ya pasti bukan. Kita lebih dari hal itu tapinya. Kenapa? Karena kita ada 3 lebih dari hal egoku ya Bu. Kita menyiapkan mahasiswanya, ya baik soft skill maupun hard skillnya. Kemudian juga kita jembatani langsung dengan perusahaan, ya. Kemudian yang terakhir kita bantu. Nah bedanya sama menyalurkan. Kalau menyalurkan, saya mau tempatkan kamu di mana saja, kamu nggak boleh ngomong A, I, U, E, O, harus mau kan, namanya juga menyalurkan. Tapi di kampus itu akan lebih elegan pastinya, di mana mahasiswa bisa menemukan passion-nya sendiri, gitu ya. Kemudian bakatnya sendiri, sehingga ya kayak tadi itu kalau kata Kak Ella, kuliah merdeka gitu kan ya, kerja juga merdeka. Jadi kuliah memang sesuai dengan passion dan bakatnya sendiri. Karena Nusa Mandiri Career Center tidak menutup bakat kalian. Ya, kalau ya kita harapkan teman-teman bisa menemukan bakatnya sendiri, pekerjaannya sendiri. Nah, untuk rekrutmennya itu masih ada nggak sih ya kalau di zaman-zaman pandemik ini? Itu sebetulnya masih ada Kak gitu. Cuma banyakkan permintaan perusahaan itu di bidang IT pastinya, jadi programmer gitu ya, karena untuk saat pandemik ini memang kebutuhan karir lebih cenderung ke talenta digital gitu, talenta digital karena kan tahu sendiri ya sekarang sudah servis-servis langsung itu udah mulai berkurang gitu ya. Jadi teman-teman yang memiliki talenta digital ya kan, memahami kayak media sosial, desain grafis, kemudian programmer atau keahlian menunjang IT, insya Allah loker atau kampus rekrutmen itu bakal kebanjiran deh buat teman-teman semua. Tapi kalau untuk yang administrasi tetap ada ya, untuk pekerjaan admin dan lain sebagainya tetap ada, namun pastinya nggak sebanyak di bidang IT. Karena ini Kak, perusahaan-perusahaan tahunya kita itu Nusa Mandiri itu adalah yang menciptakan banyak IT baik software maupun hardware, katanya sih begitu kata perusahaan. Iya, karena memang STIMIK Nusa Mandiri jurusannya sendiri itu jurusan informatika ya. Kalau misalkan saya informatika itu ada 3
prodi yang sekarang tersedia, 2 prodi untuk S1 dan juga 1 prodi untuk S2. Untuk S1-nya sendiri ada program studi sistem informasi dan juga teknik informatika. Dan untuk S2-nya itu adalah ilmu komputer. Jadi memang kalau misalkan di luar memandang STIM Nusa Mandiri sebagai penghasil programmer, karena memang jurusannya juga sudah sangat-sangat memfasilitasi generasi muda untuk menjadi generasi mandiri yang memang berkualitas, terutama di bidang digital tadi. Ya, jadi cocok banget seperti yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini, yaitu yang tadi skill digitalnya ya. Nah, Nusa Mandiri ini mengajarkan mahasiswanya seperti itu karena sesuai dengan jurusannya. Di sini kita tadi ada jurusan sistem informasi dan juga teknik informatika. Dan juga tadi saya sedikit penasaran sama kampus rekrutmen Pak Faisal. Kalau kampus rekrutmen itu kan kita udah tahu ya, rekrutmen di mana-mana juga ada. Yang membedakan kampus rekrutmen yang disediakan oleh NCC dengan rekrutmen di luar itu apa sih Pak? Ya, baik. Kalau kampus rekrutmen yang ada di NCC artinya gini, perusahaan sudah tahu kualitas yang kita miliki. Gitu. Kadang kalau kita ngelamar sendiri, perusahaan itu masih underestimate buat teman-teman. Ini kira-kira ini enggak ya? Tapi kalau kampus rekrutmen itu perusahaan sudah yakin bahwa banyak talenta-talenta digital yang akan dicari di kampus. Jadi teman-teman tinggal daftar doang ya, tinggal daftar secara online, kemudian upload lokernya dan sampai tanggal kegiatannya langsung ketemu dengan HRD kita. Dan yang pastinya, pasti nih, semua tidak dipungut biaya apapun, gratis. Jadi, gratis ya. Bagi kalau ada teman-teman yang WA atau SMS minta uang segala macam mengatasnamakan Nusa Mandiri Career Center, ya nanti dikabarin aja karena di rekrutmen kita itu tidak ada pemungutan biaya ya untuk rekrutmen ya. Untuk rekrutmen tidak ada pungutan biaya gitu. Nah teman-teman, ini juga salah satu fasilitas yang diberikan oleh NCC ya teman-teman. Kalau di luar sana teman-teman open recruitment dari luar, misalnya dari kampus mana, bukan dari kampus mana-mana, maksudnya yang ada gitu ya teman-teman. Open fair itu pasti dari kampus A, B, C, D dikumpulkan, terus kalian saingannya kan banyak tuh. Nah yang ada di NCC ini kalian saingannya hanya mahasiswa Nusa Mandiri aja, jadi lebih sedikit lingkupnya. Jadi kemungkinan kalian diterima pun semakin besar. Itu mungkin ya. Terus kita lanjut lagi nih ke pertanyaan dari generasi mandiri yang udah penasaran juga dari @Fajar Sarasati. Pak, izin tanya Pak, ini di NCC nanti ada pelatihan keterampilan untuk persiapan kerja tidak Pak? Lalu apakah nanti NCC ada pendampingan hingga kita bertemu, hingga kita keterima kerja? Gimana Pak? Ya. Kacamatanya kegedean soalnya. Ya, oke. Pastinya gini, yang mesti saya yakinkan dan buat Anda tenang semua, untuk dalam karir, konsultasi karir, NCC selalu untuk teman-teman semua. Jadi kalau misalnya mau konsultasi langsung bisa hubungi kami ya di mana Pak? Di bawah ini juga? Ya hubungi kami di ini ya, bisa di Instagram maupun juga di bisa biasanya Instagram sih banyak nanya. Atau mungkin langsung ketemu langsung di kita di mana di Nusa Mandiri Tower ya. Tapi saat ini memang kondisinya sedang protokol kesehatan ya. Jadi agak kita kurangi. Nanti kita targetkan di bulan depan ya. Di bulan Maret kita ada pembekalan karir ya. Nah, kita ada beberapa pembekalan, ada pembekalan untuk magang dan ada pembekalan untuk karir. Nah, untuk pembekalan karir ini isinya adalah terkait bagaimana kita membuat lowongan kerja, surat lamaran dan CV, kemudian menghadapi tes interview dan bagaimana kita bisa mempromosikan diri kita lebih baik lagi ke perusahaan. Jadi seperti itu sih nanti pembekalan karirnya. Ditunggu aja, makanya pantengin terus Instagram ya, media sosial kami.
ya. Nanti kita infokan kapan pembekalannya. Tapi kalau misalnya mau nanya langsung, curhat dong gitu ya. Waduh, curhat dong. Terkait karir, silakan saja. Kayaknya itu salah server kayaknya. Ada di sebelah, salah kayak server sebelah ya. itu. Kan ada yang ini, ada ustazahnya di sini. Aduh, ada ustazah KL. Ustazah Ella. Oke, Pak Fai, berarti sekali lagi kalau misalkan teman-teman semuanya, generasi mandiri semuanya dan juga generasi muda ingin mengetahui tentang informasi-informasi dari NCC, baik itu pelatihannya, workshopnya, open recruitment atau PMMB tadi, program magang, dan juga kegiatan yang lainnya mengenai karir itu pasti akan selalu diupdate di Instagram dan juga situsnya Nusa Mandiri Career Center. Makanya yuk sekarang langsung pergi ke situs-situs dan juga platform Instagram sebelah daripada NCC ini ya. Oke. Follow. Iya, ya, dan ini juga masih banyak pertanyaan banget ya Kardan, tapi mohon maaf teman-teman generasi mandiri kita nggak bisa selesaiin hari ini, mungkin nanti ya. Tapi bagi teman-teman yang memang masih penasaran, silakan DM langsung ke IG NCC ya, karena adminnya sangat aktif ya. Jadi silakan kalian tanya langsung. Ya Bun. Oke. Berarti kami ucapkan terima kasih juga nih buat Pak Faisal. Tapi sebelum itu mungkin ada ada yang ingin disampaikan oleh Pak Faisal ataupun mungkin bisa kita sebut sebagai closing statement dari Pak Faisal nih, dari berbagai pembahasan yang tadi sudah kita bahas juga untuk generasi mandiri nih. Bagaimana sih dan apa aja sih mungkin yang harus dilakukan atau yang harus dipersiapkan untuk merencanakan karirnya, khusus untuk generasi mandiri nih, Pak Faisal. Baik, buat generasi sukses Nusa Mandiri, closing statement saya cuma satu ya, karena emang mintanya cuma satu doang ya, kalau banyak. Ya jadi. Atau anaknya banyak tapinya. Ya teman-teman generasi sukses Nusa Mandiri. Rancanglah karir kalian mulai dari sekarang. Menunggu pandemik berakhir, kita nggak tahu sampai kapan. Jadi jangan biarkan masa depan karir kamu juga semakin jauh. Justru dengannya ada pandemik seperti ini, kita semakin bangkit lagi ya. Dan saya yakin teman-teman memiliki kesempatan. Dan tolong teman-teman juga jika ada kesempatan emas, kesempatan besar, ya jangan disia-siakan ya. Gitu. Siapa tahu kayak tadi ya, kata ini adalah sebagai rezeki kami ya. Terima kasih teman-teman, salam generasi sukses. Sukses selalu, sukses dan sukses apapun Anda sekarang, mau usaha maupun berkarir. Terima kasih. Jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Aduh, ada delay-nya sekali lagi. Enggak, udah itu tugasnya Karidan lah, bukan saya. Baik. Kalau gitu terima kasih sekali Pak Faisal untuk sharing-sharingnya di pagi menjelang siang ya. Pagi menjelang siang ini dari tadi mulai jam 10 dan sekarang udah jam 11. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan sehat-sehat selalu untuk Pak Faisal. Salam juga untuk keluarga Pak di sana. Iya, semoga sehat selalu ya Pak Faisal. Amin. Semoga jauh dari COVID. Amin. Ya, jauh dari banjir juga ya Pak ya. Jauh dari banjir ya. Jauh dari segala macam bahaya. Jangan dong kalau jauh dari jodoh Pak. Gimana sih Pak? Oke, makasih Pak Faisal untuk waktunya ya Pak Faisal. Iya, terima kasih. Ya, KL memang luar biasa sekali. Kalau misalkan tadi saya dapat insight juga mengenai informasi NCC, karena banyak yang saya tidak tahu ternyata dari NCC ada di Nusa Mandiri ini, dan memang programnya juga banyak sekali tadi, khusus untuk baik itu magang dan juga rekrutmen. Ini sangat-sangat penting sekali untuk digarisbawahi oleh mahasiswa Nusa Mandiri ya. Betul sekali, untuk generasi mandiri tentunya ini menjadi salah satu pengetahuan juga tentang Nusa Mandiri ya. Ternyata ada lembaga yang disebut Nusa Mandiri Career Center yang mempersiapkan mahasiswa dalam meraih karir gemilang gitu. Dari tadi ada PMMB, kemudian juga
karir rekrutmen, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatannya dan juga ada pembekalan-pembekalan ya Kak Ridan ya. Kita lanjut lagi Kak Ridan. Nah, kalau misalkan dengan berbagai program yang ada di Nusa Mandiri gitu kan, dan kalau misalkan nanti ada generasi muda atau misalkan teman-teman yang baru lulus SMA nih ya sekarang nih, ataupun misalkan yang lulus SMA beberapa tahun dan sekarang lagi kerja terus ingin mengupgrade untuk skill-nya dan juga pendidikannya di masa pandemi gini, Kak El. Nih, kalau misalkan di masa pandemi kayak gini kan kita nggak bisa kemana-mana nih ya. Iya, betul banget. Nah, tapi ada tapinya nih. Lanjut dulu. Ada tapinya. Nah, kalau misalkan di Nusa Mandiri kalian pengen bergabung bersama generasi mandiri menjadi seorang generasi sukses Nusa Mandiri, kalian nggak usah pergi keluar rumah gitu kan, sambil kalian WFH-an di rumah, kalian bisa daftar menjadi generasi mandiri melalui aplikasi yang namanya aplikasi PMB Nusa Mandiri. Ya, jadi teman-teman yang sekarang kan kita nggak boleh keluar rumah terlalu ini ya Kak Ridan, karena memang protokol kesehatan juga ya kita ya. Tapi Nusa Mandiri ini menyiapkan apa tuh namanya? Salah satu amunisinya ya untuk mempermudah teman-teman dalam daftar kuliah di Nusa Mandiri dengan menggunakan aplikasi MPMB ini teman-teman. Jadi teman-teman yang di rumah lagi rebahan, lagi WFH-an atau lagi chattingan sama pacar, itu masih tetap bisa daftar kuliah melalui MPMB. Gitu. Dan untuk more informasi kalau misalkan kalian pengen tahu tentang MPMB, ini ada video yang akan kita tampilkan buat kalian semuanya. Yuk, check it out. Saat orang tidak daftar kuliah, nggak perlu ribet dan antri lagi. Via aplikasi PMB Nusa Mandiri, kamu bisa daftar kuliah dimanapun dan kapanpun dengan mudah hanya dalam 4 langkah. Yuk, simak caranya. Langkah pertama, pendaftaran online. Daftar dulu dengan cara klik tombol daftar di aplikasimu untuk memulai pendaftaran. Isi form pendaftaran sesuai dengan data diri kamu seperti nama, nomor handphone, email, tanggal lahir, dan pas foto. Pastikan tidak ada yang salah ya. Ikuti dan lengkapi alur pendaftaran sesuai dengan yang ada di aplikasi hingga kamu sampai pada laman biaya pendaftaran. Kamu bisa membayar biaya pendaftarannya sebesar Rp200.000 di Indomaret dan Alfa Group atau via Bank BCA, Permata, dan Bank Mandiri. Langkah kedua, jika pembayaran sukses, maka kamu akan diminta untuk mengikuti ujian saringan online. Materinya berupa pendidikan Pancasila, pengetahuan umum, dan bahasa Inggris. Kerjakan dengan benar ya. Langkah ketiga, jika kamu dinyatakan lulus, kamu bisa daftar ulang online dengan cara membayar biaya kuliah sesuai dengan program studi dan waktu kuliah yang telah kamu pilih. Langkah terakhir, kamu harus mengikuti serasi dan moka sesuai dengan jadwal yang ada di aplikasi. Jangan sampai terlambat ya. Gampang banget kan? Sekarang, dimanapun kamu, dari Sabang sampai Merauke, kamu bisa daftar kuliah nggak pakai ribet loh. Yuk daftar sekarang. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Oke, jadi sarjana. Nusa Mandiri tempatnya. Nah, berarti gitu, jadi Nusa Mandiri ini mempermudah banget ya Kak Ridan. Betul banget. Di masa pandemi ini kita bisa daftar kuliah sambil rebahan. Abis itu bayarnya juga kalian nggak perlu ke kampus, kalian cuma tinggal transfer aja. Kalau ada yang m-banking di handphonenya tinggal klik aja tuh. Makin mudah lagi kan. Kalau Nusa Mandiri itu mempermudah kalian lah pokoknya untuk daftar. Udah gitu ujiannya juga online teman-teman. Jadi bisa langsung dikerjakan di handphone kalian gitu. Ya kalau misalkan males di laptop kan biasanya males buka laptop gitu ya. Kalau handphone kan kalian tetap genggam setiap hari gitu. Jadi nggak ada kata malesnya ya. Gitu. Nah, Kak Ridan, kalau tadi kan tentang aplikasi yang disediakan oleh Nusa Mandiri itu untuk calon mahasiswa kita. Nah, kalau untuk mahasiswa kita nih yang sudah masuk nih, udah jadi generasi mandiri nih di Nusa Mandiri ini, ada nggak sih aplikasi untuk mereka mendapatkan informasi-informasinya? Oke, karena Nusa Mandiri ini tadi terkenalnya dengan adalah kampus berbasis IT, tenang aja untuk mahasiswa Nusa Mandiri, generasi mandiri yang biasa kita sebut,
ini ada aplikasi dengan nama My Nusa Student gitu. Kalau misalkan sebelumnya generasi mandiri itu disuguhkan dengan situs atau ruang mahasiswa, dan sekarang sudah tersedia untuk aplikasinya yang berbentuk aplikasi yang bisa diunduh di Play Store ataupun di App Store, yaitu My Nusa Student. Ada apa saja sih fiturnya? Yang pertama ada data pribadi mahasiswa yang bisa kalian lihat di sana, data kalian sendiri, lalu nilai murni, IPK, dan transkrip nilai, jadwal kuliah, info skripsi juga, jadwal mengajar dosen, dan juga status pembayaran. Semua tersedia di aplikasi My Nusa Student yang bisa di-download di handphone generasi mandiri masing-masing. Oke, berarti mempermudah semuanya, informasi hanya via handphone, semuanya bisa dilihat, semua informasi bisa didapat via handphone, teman-teman. Bisa daftar tadi via handphone, terus juga mau lihat nilai misalnya, atau mau lihat jadwal kuliah, kalian tinggal download aplikasinya aja. Cus, gampang banget ya kan. Kampus IT kan kita. Nah, Karidan, tadi kan kita udah calon mahasiswa dan juga mahasiswanya nih. Kalau orang tua nih mau ngecek mahasiswanya ada kegiatan apa sih di kampus, terus jadwalnya apa aja, terus juga nilai mahasiswa atau nilai anaknya tuh kayak gimana, berapa, itu gimana caranya, Karidan? Tenang aja, kalau misalkan di Nusa Mandiri, selain mahasiswanya bisa melihat data dirinya dan juga perkuliahannya, orang tua juga bisa memantau perkuliahan anaknya ya sebagai mahasiswa Nusa Mandiri, nilainya bagaimana, perkuliahannya kapan, jadwalnya kapan. Tenang, ada aplikasi yang namanya My Nusa Parent ya untuk orang tua para generasi mandiri. Selebihnya ada di video selanjutnya. Halo ayah, bunda, orang tua dan wali generasi mandiri. Terima kasih telah mempercayai STMIK Nusa Mandiri sebagai tempat melanjutkan pendidikan tinggi Ananda Generasi Mandiri. Kampus dengan akreditasi baik sekali yang telah banyak menghasilkan produk inovasi di bidang teknologi informasi pada era digital saat ini. Kali ini STMIK Nusa Mandiri dengan bangga mempersembahkan aplikasi yang diperuntukkan untuk orang tua dan wali generasi mandiri yang bernama My Nusa Parent. Cukup login dengan nama ibu kandung dan nama Ananda Generasi Mandiri. Ayah bunda dapat mengetahui jadwal kuliah, hasil studi, rencana studi, hingga tagihan dan pembayaran yang telah dilakukan Ananda Generasi Mandiri. Tidak hanya itu, ayah bunda juga bisa tahu loh kalender akademik dan informasi kegiatan kampus hanya dalam genggaman. Mudah kan ayah bunda? Hayo ayah bunda, download serta install aplikasi My Nusa Parent di Play Store dan App Store sekarang juga. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Karidan, dari situ wali murid berarti wali mahasiswa bisa ngelihat ya kegiatan mahasiswa itu apa aja, nilainya berapa. Jadi wali pun nggak usah khawatir, bisa melacak mahasiswanya perkuliahannya seperti apa aja, kegiatannya apa aja ya. Oke, Karidan dilanjut. Nah gini, Kael dan juga untuk generasi mandiri semuanya dan juga generasi muda yang ingin bergabung bersama Nusa Mandiri, kami mohon doanya untuk STMIK Nusa Mandiri karena sekarang kami sedang proses untuk transformasi menjadi Universitas Nusa Mandiri. Universitas. Ya betul sekali. Dan juga kalau misalkan nanti kita sudah bertransformasi menjadi Universitas Nusa Mandiri, akan ada banyak sekali program studi yang kita buka selain dari 3 program studi tadi, yaitu S1-nya Sistem Informasi dan Teknik Informatika dan S2-nya adalah Ilmu Komputer. Ada juga program studi baru yang akan kita buka setelah menjadi Universitas Nusa Mandiri, dan berikut adalah program studi baru yang akan kami buka untuk Universitas Nusa Mandiri. Nusa Mandiri merupakan kampus berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang didukung para pengajar profesional serta kurikulum terbaik. Nusa Mandiri memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang berkualitas dan berinovasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis teknologi informasi di tahun 2035. Untuk mendukung visi tersebut, Nusa Mandiri berusaha berinovasi untuk mendukung kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dengan membuka program studi baru di antaranya program studi bisnis digital, program studi manajemen, program studi sains data, dan program studi perhotelan.
Nusa Mandiri juga telah mempersiapkan infrastruktur dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di program baru tersebut. Di antaranya, Ruang Rektor, Ruang Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Ruang Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Ruang Sekretariat Pimpinan, Ruang BAAK, Ruang Baku, Ruang BTI, Ruang BPM, Ruang LPPM, Ruang Kemahasiswaan, Ruang Nusa Mandiri Center, Ruang Humas, Ruang Konseling, Ruang Administrasi, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Jatiwaringin, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Margonda, Perpustakaan Kampus Nusa Mandiri Kramat 18, Ruang Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ruang Ketua Program Studi Bisnis Digital, Ruang Sekretaris Program Studi Bisnis Digital, Ruang Staf Administrasi Bisnis Digital, Laboratorium Analitik dan Bisnis Digital, Ruang Dosen Program Studi Bisnis Digital, Ruang Kelas Program Studi Bisnis Digital, Ruang Ketua Program Studi Manajemen, Ruang Sekretaris Program Studi Manajemen, Ruang Staf Administrasi Manajemen, Ruang Dosen Program Studi Manajemen, Ruang Kelas Program Studi Manajemen, Laboratorium Manajemen dan Aplikasi Komputer, Ruang Ketua Program Studi Perhotelan, Ruang Sekretaris Program Studi Perhotelan, Ruang Staf Administrasi Perhotelan, Ruang Kelas Program Studi Perhotelan, Ruang Praktek Perhotelan, Ruang Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Ruang Ketua Program Studi Sains Data, Ruang Sekretaris Program Studi Sains Data, Ruang Dosen Program Studi Sains Data, Ruang Kelas Program Studi Sains Data, Laboratorium Sains Data, Ruang Administrasi Program Studi Sains Data. Semua sarana dan prasarana tersebut disiapkan Nusa Mandiri untuk menciptakan atmosfer perkuliahan yang baik dan menciptakan lulusan-lulusan yang handal di bidang teknologi informasi, ekonomi, dan bisnis. Jadi, kalau ada yang bertanya, jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Oke, Karidan, itu tadi beberapa program studi dan juga sarana dan prasarana yang disediakan oleh STEMIK Nusa Mandiri untuk mahasiswa Nusa Mandiri. Tadi ada perpustakaan dan di beberapa kampus, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau buat tugas atau mau buat skripsi, silakan baca-baca di perpustakaan. Di sana sudah banyak sekali buku dan juga skripsi
yang disediakan untuk teman-teman. Dan juga tadi ada ruang kelas, ada laboratorium, udah lengkap banget teman-teman. Di Nusa Mandiri ini memang kita mempersiapkan untuk Universitas Nusa Mandiri ini dan Kampus Merdeka tentunya ya Karidan. Oh iya Karidan, tadi ada program studi S1-nya juga pasca sarjananya. Kalau pasca sarjananya itu ada jurusan apa aja Karidan? Oke, kalau untuk program Magister Ilmu Komputer di Nusa Mandiri, kami menyediakan program studi yaitu ilmu komputer. Jadi untuk jurusan itu ada ilmu komputer. Nah, program studi Magister Ilmu Komputer ini sudah terakreditasi B, gitu kan, sudah terakreditasi B untuk S2-nya. Dan ini memang tidak banyak sekali untuk kampus swasta, bahkan hanya Nusa Mandiri saja yang memiliki akreditasi B ini. Jadi memang sudah dapat dikatakan dengan baik sekali. Dan untuk program Magister Ilmu Komputer atau S2 ini memiliki 3 bidang konsentrasi. Yang pertama itu adalah software engineering, lalu yang kedua itu adalah data mining dan juga image processing. Kalau software engineering ini berarti nanti membahas tentang rekayasa perangkat lunak ya. Kalau misalkan data mining nanti pengolahan data dan juga image processing yang mengolah suatu gambar ataupun citra. Gitu. Oke, berarti sudah semuanya masih ada Kak untuk digitalisasi ya? Ya betul banget. Untuk prospek karirnya juga nih, Kak Ella. Ada apa aja tuh? Bagi lulusan daripada program Magister Ilmu Komputer ini. Yang pertama itu adalah senior programmer. Jadi generasi mandiri nanti bisa menjadi seorang senior programmer dan juga big data scientist gitu. Dan juga ada IT consultant, ICT project manager, computer science lecturer and research. Jadi bisa menjadi seorang dosen juga gitu kan. Dan juga seorang technopreneur. Dan ini hanya sebagian kecil daripada prospek karir ilmu komputer. Masih banyak lagi untuk prospek karir Magister Ilmu Komputer yang tersedia gitu kan. Khususnya untuk S2 di Nusa Mandiri ini, Kak El. Oke, berarti emang lengkap banget ya kita mempersiapkan program studi yang ada di Nusa Mandiri ini. Nah, Karidan, kalau masa pandemi ini kan kita ada beberapa yang memang kita gajinya juga ada yang setengah, ada yang mungkin rekan-rekan generasi Nusa Mandiri juga merasakan kemunduran ekonomi juga ya, sangat berpengaruh gitu ya. Nah, kalau di Nusa Mandiri ini ada nggak sih beasiswa gitu yang meringankan pembiayaan mahasiswa? Gitu. Gimana Karidan? Baik, untuk di masa pandemi ini kami juga memang menyediakan sebuah beasiswa yang dapat meringankan generasi Nusa Mandiri. Ada beberapa jenis beasiswa, tapi yang beasiswa yang akan kita tampilkan di sini itu adalah yang bernama beasiswa Hebat 2021. Nah, bagaimana sih atau apa sih beasiswa Hebat 2021 ini? Nah, berikut videonya mengenai beasiswa Hebat 2021. Lulus sekolah jadi makin overthinking. Mau lanjut kuliah, tapi bingung mau kuliah di mana. Biaya kuliah pasti mahal. Harus mikir living cost. Belum lagi jadi tambah beban orang tua. Udah gitu, prestasi dan bakat perlu terus aku kembangkan. Gimana dong, biar semua bisa jadi kenyataan. Hey, stop overthinking. Buat kamu yang mau kuliah, Nusa Mandiri menghadirkan program beasiswa hebat dengan total beasiswa hingga 2 miliar rupiah. Kamu memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik, kamu bisa daftar beasiswa hebat melalui jalur prestasi kejuaraan. Buat kamu yang belum memiliki prestasi, gak usah khawatir guys, karena Nusa Mandiri menawarkan beasiswa hebat dengan jalur prestasi rapor. Dengan syarat, nilai minimal rata-rata rapor kamu di kelas 10 dan 11 adalah 70. Dan buat kamu yang memiliki talenta atau bakat seperti hafiz Quran, YouTuber, influencer, dan startup developer bisa memilih beasiswa jalur talenta. Selain program beasiswa S1, Nusa Mandiri juga menyediakan program beasiswa Magister. Sekarang, dimanapun kamu, dari Sabang sampai Merauke, kuy, daftarkan diri kamu segera di program beasiswa hebat dengan link berikut ini. Apapun profesi kamu, semua bisa jadi sarjana. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Beasiswa yang disediakan oleh Nusa Mandiri. Kalau misalkan ini sekarang sudah masuk ke batch 2,
kalau misalkan batch 1 kemarin itu dari semesteran Nusa Mandiri yang sekitar 4 juta per semester, ada yang hanya membayar 1 juta per semester dengan potongan sebesar 75%. Hanya 1 juta saja ya Kak Ridan ya. Selama 6 bulan, berarti kan per bulannya itu berarti Nusa Mandiri itu memang menganggarkan untuk beasiswa mahasiswa ini ya di Nusa Mandiri ini. Memang kita untuk menciptakan lulusan berkualitas juga tentunya ya. Kak Ridan, kalau tadi kan beasiswanya nih. Nah, kalau misalnya bayaran di Nusa Mandiri itu bisa dicicil atau enggak? Oke, tenang aja. Biar kalau mempermudah mahasiswa juga kan, biar nggak memperberat gitu. Solusi mempermudah maksudnya untuk generasi mandiri melanjutkan di Nusa Mandiri ini, selain tadi mengikuti beasiswa, kita juga menyediakan fasilitas untuk cicilan pembayaran perkuliahan dengan bekerja sama bersama fintech.id. Nah, kayak gimana sih cara pengajuan dana untuk cicilan fintech.id pembayaran kuliah di Nusa Mandiri? Berikut videonya. Siswa sudah diterima oleh lembaga pendidikan. Siswa atau orang tua dapat mengajukan pinjaman dana pendidikan ke fintech. Berikut langkah-langkah untuk mengajukan pinjaman fintech reguler. 1. Masuk ke website fintech.id. Jika sudah memiliki akun, klik masuk. Klik daftar jika belum memiliki akun. 2. Masukkan email yang valid, lalu klik lanjut. 3. Lengkapi data dan klik daftar. Anda akan menerima kode verifikasi dari fintech dan registrasi telah berhasil. 4. Setelah terdaftar, klik masuk untuk memulai mengajukan pinjaman. 5. Masukkan email dan password Anda yang sudah terdaftar, lalu klik masuk. 6. Klik fintech reguler, lalu pilih institusi yang Anda inginkan. 7. Pilih lokasi institusi dan isi data terkait, lalu klik dapatkan penawaran. 8. Lengkapi kedua data jika siswa dan peminjam berbeda. Jika siswa bertindak sebagai peminjam, cukup mengisi data pada informasi peminjam dan centang pada kolom saya pelajarnya. Pastikan peminjam berada dalam satu kartu keluarga dengan pelajar. 9. Isi referensi peminjam dengan kontak keluarga yang tidak berada dalam satu rumah. Pastikan kontak tersebut bisa dihubungi oleh tim fintech. 10. Lengkapi data pekerjaan Anda. 11. Upload dokumen wajib yang dibutuhkan dan dokumen opsional bila ada, lalu klik simpan semuanya. 12. Tunggu panggilan verifikasi dari fintech 1 kali 24 jam pada hari kerja. Setelah pinjaman diajukan, akan ada penilaian kredit oleh tim fintech untuk proses persetujuan. Bila pengajuan pinjaman berhasil, segera lakukan pembayaran DP atau administrasi dan dana akan langsung dicairkan ke lembaga pendidikan. Terakhir, jangan lupa untuk membayar cicilan fintech reguler Anda setiap bulannya secara tepat waktu. Fintech, jawaban aspirasi pendidikan. Tadi untuk pembayaran Nusa Mandiri bisa juga dengan cicil melalui pengajuan ke fintech.id. Jadi banyak sekali kemudahan untuk bergabung menjadi generasi mandiri KL. Dan dipermudah banget ya Kak Ridan ya. Oke Kak Ridan, tadi kita udah bahas tentang NCC, kita juga bahas tentang aplikasi-aplikasi yang mempermudah generasi Nusa Mandiri mendapatkan informasi, terus juga buat orang tua, terus program studi juga yang ada di Nusa Mandiri, sampai pembayaran dan juga beasiswa yang ada di Nusa Mandiri, Kak Ridan. Nah, sekarang saatnya kita buat undur diri dari generasi Nusa Mandiri dalam acara Ngobrol Asik Kampus Live ini ya. Iya, betul banget. Karena ini tuh adalah series kelima dan juga series terakhir untuk bulan Februari. Jadi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh generasi mandiri, kepada seluruh host dan juga seluruh pembicara pastinya di setiap series daripada NICE ini selama bulan Februari, mulai dari LSP kemarin dan juga ada penelitian dan sampai ke beasiswa hebat. Jadi banyak ada entrepreneur juga Kak Ridan sebelumnya. Ya, betul, entrepreneur. Jadi banyak sekali yang bisa didapat dengan bergabung bersama generasi mandiri. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin mendaftar menjadi generasi mandiri, sekali lagi kalian bisa mendownload aplikasinya yaitu MPMB yang bisa di download di
Play Store. Jadi dan buat informasi bisa langsung aja DM ke Instagramnya @nusamandiri. Seperti itu Kak El. Betul banget. Mempermudah sekalian Nusa Mandiri ini. Oke Kak Ridan. Ya. Kayaknya kita udah waktunya makasih untuk ya Kak Ridan. Semuanya. Ya, terima kasih juga generasi Nusa Mandiri yang hari ini sudah dengerin kita ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol asik ya. Bener walaupun banget. Kita nggak asik, kita asik nggak sih? Iya, dan sehat selalu untuk semuanya. Sampai jumpa di next series untuk Nice ini. Bulan Maret. Bener banget. Saya Rida. Saya Kak Ella. Sampai jumpa di Nice series bulan Maret. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih Kak Ridan. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.